kita coba baca di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Kita buka Alkitab kita dan kemudian kita akan sama-sama baca di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Oke? Ya, itu perikopnya adalah hal mengumpulkan harta. Ya, perikopnya adalah hal mengumpulkan harta. Oke? Saya akan baca mulai dari ayat 19 saja deh, supaya ini ya. Dari perikop itu, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ke-22 seolah-olah ini kesannya nggak nyambung. Karena setelah Tuhan Yesus ngomong sampai di titik karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian seolah-olah lompat. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 22 dan 23 ini kalau kita lihat kepada ayat di atasnya, seolah-olah kesannya tidak nyambung. Oke. Nah, padahal kita kalau di sini kemudian belajar dan kemudian renungkan ayat ini, ya, dulu kita nggak paham. Saya pun juga pemahamannya salah. Tetapi sekarang saya mengerti setelah belajar kebenaran yang benar. Bahwa ternyata memang hati nurani kita ini kan pelita. Hati nurani yang sudah didewasakan itu akan menjadi pelita Tuhan. Amsal 20:27. Oke? Akan menjadi pelita Tuhan. Maka mata ini ternyata adalah nurani. Nurani kita ini loh jadi pelita Tuhan. Sehingga kalau nurani kita terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Ketika nurani kita jahat, gelaplah seluruh hidup kita. Dan hal mengumpulkan harta di surga itu adalah hal tentang bagaimana kita mengisi hati nurani kita dan proses perubahan pendewasaan hati nurani kita. Sehingga ayat yang 19, 20, 21 yang seolah-olah tidak nyambung itu mengenai hal mengumpulkan harta di surga. Sekarang kita menjadi tahu, oh ternyata ketika kita mendewasakan hati nurani kita, mengisinya dengan kebenaran-kebenaran dan kemudian kita melakukannya, menjadikannya itu kesukaan dalam hati kita, itu kita sedang mengumpulkan harta di surga. Sampai seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Bapak Ibu kalau baca di sana Yohanes 4 ayat 34. Ini yang tadi saya katakan. Dikatakan di sana dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Ya toh? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang menyukakan bagi orang-orang yang mendewasakan hati nuraninya. Ya Bapak Ibu. Karena kalau kita mau baca ayat asli, kata asli daripada makananku itu digunakan kata broma. Makanan. Ya. Kata ini
sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai rejeki, berkat. Ini makanan halal, daging yang halal. Ya. Karena ada lagi kata daging di situ, ada sarkos. Syak, daging ini. Keinginan daging. Tetapi broma ini adalah daging yang halal. Ya, berkat, rejeki. Nah, dari arti kata ini kita sekarang jadi mengerti sebenarnya rejeki orang percaya, berkat orang percaya yang sedang dalam proses mendewasakan hati nurani itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hanya itu. Inilah hal mengumpulkan harta di surga itu. Inilah rejeki kita itu. Bukan uang, harta, kekayaan di dunia. Bukan. Makanya Yesus berkata tentang mengumpulkan harta di surga. Inilah rezeki kita, inilah berkat kita. Orang-orang yang mendengar Injil yang murni, yang mengisi hati nurani kita dengan Injil yang murni, berproses dalam pendewasaan hati nurani, terus mewarnai hati nuraninya dengan warna yang terus semakin sama dengan hati nurani Yesus Tuhan kita. Inilah mengumpulkan harta di surga itu. Inilah rezeki kita, inilah berkat kita.